Aliansi Pemantau Transparansi Indonesia, bersama ratusan masyarakat Tapanuli Utara, unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Taput sampaikan aspirasi. Sebagai koordinator aksi unjuk rasa, Simon Petrus Sinaga, juga sebagai Ketua LSM APTI DPD Sumut, bersama Lamhot Simatupang, yang akrab disebut Tejo, menuntut dan mendesak Kejaksaan Negeri Taput, agar sesegera mungkin menangkap, tersangkakan, dan penjarakan Kades Aek Nabara, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Lanjut Simon Sinaga, dugaan penggelembungan harian orang kerja HOK sudah dilaporkan masyarakat dan LSM. Kepala desa melaksanakan pembangunan fisik, dana desa dianggarkan 30 hari namun pelaksanaannya hanya 15 hari. HOK-nya Rp115.000 per orang, namun yang dibayarkan pada pekerja hanya Rp75.000 saja. Begitu juga dengan skop mandor. Dalam rancangan anggaran biaya RAB Rp175.000 per orang, namun yang dibayarkan hanya Rp110.000. Begitu juga dengan lansia. Menurut keterangan dari masyarakat, penggunaan anggaran untuk lansia tidak memenuhi juknis, hanya dikasih minum dan makan mie, tuturnya. Pada siang hari ini, kami Aliansi Pemantau Transparansi Indonesia bergabung dengan berbagai elemen masyarakat. Di antaranya ada dari pers, ada dari LSM, dan golongan masyarakat langsung dari desa yang merasa dirugikan. Saya perkenalkan diri saya Simon Sinaga, Ketua DPD LSM APTI, Aliansi Pemantau Transparansi Indonesia, bersama dengan wakil pemimpin demo, yaitu Pak Lamhot Simatupang. Beliau ini salah seorang anggota BPD di Desa Inabara. Yang kami hormati Bapak Kejari Tapal Utara, Pak Ritonga. Pada saat ini kami memohon agar Pak Kejari mendengar aspirasi masyarakat dalam menanggapi laporan masyarakat dan laporan LSM APTI tentang perlakuan Kepala Desa Inabara Ken Patambunan. Pada bulan Mei yang lalu telah dilaporkan masyarakat dan dilapisi dengan laporan LSM APTI. Tetapi pada sampai saat ini proses-proses yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tapal Utara kami anggap jalan di tempat, sehingga masyarakat datang ke hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian di kantor Kejaksaan Negeri Tapal Utara untuk menyampaikan laporan kami yang kami sampaikan, supaya ditingkatkan menjadi tersangka sekaligus kepala desa yang telah melakukan melawan hukum, membuat atau mempergunakan daya upaya untuk memperkaya diri sendiri. Untuk itu kami tuntut berdasarkan kehadiran kami menyampaikan aspirasi agar para bapak penegak hukum Kejaksaan Negeri Tapal Utara dapat proaktif untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Kami mohonkan sekali lagi, karena yang kami lihat di sini adalah masih Pak Simajuntak sebagai Kasintel, dan kami merasa kurang proaktif Kejaksaan Negeri Tapal Utara, di mana pengalaman masyarakat, pengalaman para pers, insan pers, dan LSM apabila untuk bertemu dengan Pak Kejari tidak pernah bisa bertemu. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Menurut keterangan Pak Mangasi Simajuntak,
bahwa Pak Kejari susah untuk ditemui. Padahal menyangkut kepentingan laporan masyarakat dan LSM dan berbagai elemen sangat dibutuhkan untuk berkonsultasi dengan Pak Kejari langsung. Keterbukaan informasi publik. Tetapi selama ini kami mencoba kepada Kasipicus Pak Tambunan, mencoba untuk mempertanyakan, mengkonsultasikan sudah sampai di mana tuntutan kami. Tapi beliau mungkin mulai dari bulan Agustus sampai detik ini tidak bisa mengenang. Tahun 2024 ini tinggal berapa hari lagi, hitungan hari. Sudah bulan November tanggal 19. Jika kita hitung-hitung, tidak sampai lagi 1,5 bulan lagi. Tahun 2024 sudah akan berakhir. Sehingga ini perlu kami untuk menuntut hak kami agar Pak Tambunan Kepala Desa Eknabara supaya segera ditangkap. Sama halnya dengan kantor Kepala Desa Eknabara, yang ukuran kantor begitu sempit selalu dipertahankan Kades untuk tetap berkantor di tempat tersebut, demi uang kontrak, sewa 5 juta per tahun, karena bangunan itu milik pribadi Kades. Kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi agar para penegak hukum menampung aspirasi masyarakat. Kita ingin berdialog dengan para penegak hukum Kajari Taput. Kami Aliansi Pemantau Transparansi Indonesia bergabung dengan berbagai elemen masyarakat diantaranya. Ada dari Pers, ada dari LSM, dan golongan masyarakat langsung dari desa yang merasa dirugikan. Dan Bapak Kejari, kami mohon supaya ditindaklanjuti, karena sampai sekarang, mulai dari tanggal 14 April sampai November sekarang, udah tanggal 19. Kami tidak tahu hasilnya, Pak, mengenai tuntutan kami. Sementara jelas-jelas di situ, kalau Bapak Pak Tambunan ataupun Kades Eknabara telah benar-benar dan mempunyai alat bukti yang akurat. Dari kami, masyarakat Eknabara merasa sangat dirugikan, dan kami merasa dizalimi oleh kepala desa dan mengambil hak-hak kami sebagai warga di desa Eknabara. Dan saya juga sebagai pemimpin desa Eknabara membuat laporan tersebut atas dasar yang saya ketahui penyelewengan dana desa yang dibuat oleh kepala desa Eknabara Pak Tambunan. Kami mohonkan kepada Bapak Kejari Kabupaten Tapanuli Utara supaya segera ditersangkakan, Pak, sesuai dengan alat-alat bukti yang kami hadirkan dan kami tunjukkan kepada Bapak. Gitu, Pak. Jadi kalau memang itu tidak segera ditindaklanjuti, Pak, kami akan segera membuat masa yang lebih banyak lagi. Lamhot Silaban, BPD Desa Eknabara menyampaikan, gimana laporan kami mengenai pelanggaran kepala desa? Semoga ditindaklanjuti proses laporan kami. Semoga Kades Eknabara ditersangkakan. Dan apabila tidak ditersangkakan kami akan membawa masa yang lebih banyak lagi, ujarnya. Bapak Kajari Taput, Paritonga, pada saat ini kami memohon agar aspirasi masyarakat dalam menanggapi laporan masyarakat ditindaklanjuti. Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri untuk menyampaikan laporan kami, yang sudah disampaikan supaya ditingkatkan menjadi tersangka, sekaligus kepala desa yang telah melawan hukum, membuat atau mempergunakan daya upaya untuk memperkaya diri sendiri. Kami menyampaikan aspirasi agar para bapak ibu penegak hukum Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dapat mendengarkan aspirasi rakyat. Kami mohonkan sekali lagi, dari yang kami lihat di sini adalah masih Pak Simanjuntak, dan kami merasa kurang pas, di mana pengalaman masyarakat, LSM, Pers, tidak pernah bisa bertemu dengan Pak Kajari. Apa penyebabnya kami kurang tahu. Padahal yang mau disampaikan pada Pak Kajari menyangkut kepentingan laporan masyarakat dan LSM, dan berbagai elemen sangat dibutuhkan untuk berkonsentrasi menindaklanjuti laporan pengaduan. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Mangastua Simanjuntak, mengatakan sungguh sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu dalam menyampaikan aspirasinya.
juga menyampaikan bahwasannya laporan pengaduan yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 14 April tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan sprintung dari pidana khusus Pitsus telah selesai dilaksanakan dan menunggu pelaksanaan lidik untuk permasalahan tersebut. Karena banyaknya laporan pengaduan sehingga laporan terkait Desa Aek Nabara tidak bisa secepat itu untuk ditindaklanjuti, ujarnya. Aek Nabara, Kecamatan Simanggubat. Jadi terima kasih kami ucapkan kehadiran Damang Dainang ke kantor kami. Jadi kami mengapresiasi kehadiran Damang Dainang dan perlu kami sampaikan bahwasanya laporan pengaduan yang telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara sekitar 14 April. Perlu kami informasikan bahwa untuk kegiatan sprintung dari Pitsus telah selesai dilaksanakan dan menunggu pelaksanaan lidik untuk kegiatan tersebut. Jadi karena Divisi Tapanuli Utara ini ada beberapa menangani kasus, menangani laporan pengaduan, sehingga tidak bisa sekaligus laporan pengaduan itu langsung ditindaklanjuti. Itu kira-kira Damang Dainang. Seperti permintaan dari Aliansi Pemantau Transparansi Indonesia LSM APTI, dan juga masyarakat Desa Aek Nabara dan Silosung. Kasih Intel mengatakan ketika ingin bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara kami izinkan. Namun karena sempitnya ruangan kami hanya membatasi jumlah orang yang ingin bertemu langsung untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi secara tatap muka pada Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara. Berdasarkan kesepakatan dengan Kajari yang disampaikan Kasih Intel Mangasituasi Manjuntak, perwakilan dari pengunjuk rasa diterima 8 orang untuk berdialog langsung dengan Kajari Taput Doni Kayamudin Ritonga tentang aspirasi masyarakat. Yang diwakili Simon Petrus Sinaga, Ketua LSM APTI, Lamhot Simatupang, Julius Ginting, Parsaoran Sianturi, Lambok Sitompul, Bintang Pasaribu dan Bangun MT Manalu mewakili Pers TV Streaming. Pak Sianturi, Pak Ginting, Ibu Pasaribu ya, dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita mengucapkan bersyukur kita dari Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir pada kesempatan kali ini. Jadi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sinaga tadi dan mewakili dari masyarakat Desa Nabara ya, jadi kalau saya pribadi Pak, saya tidak marah Pak, malah saya senang. Artinya kita ini bisa maju karena dikritik Pak. Kalau kita tidak mau dikritik ya, jangan kita bekerja di lembaga publik. Itu masukan yang sangat positif Pak Sinaga. Dan itu juga menjadi koreksi bagi kami semua di sini agar kedepannya lebih baik lagi. Ya Pak Sinaga ya. Terima kasih Pak Sinaga ya. Kajari Taput Doni Karitonga SHMH menanggapi aspirasi masyarakat Silosung dan Aek Nabara, berterima kasih atas kritikan demi kemajuan pelayanan publik penegakan hukum. Terkait pengaduan Desa Aek Nabara masih tetap berproses namun kita mendahulukan asas praduga tak bersalah. Sebelum ke proses selanjutnya, untuk menjelaskan lebih mendetail ada seksi Pitsus, ujarnya. Oleh Pak Simatupang, kemudian atas laporan pengaduan yang bersangkutan, kita tidak lanjuti dengan surat tugas Pak. Iya. Kita melakukan klarifikasi dan nggak lama dari situ kita sudah undang ada beberapa pihak, termasuk Pak Lamhot Simatupang itu juga udah kita undang ada hari ya. Ini, Pak Kadesnya, Pak Hariman Siregar ya, Keuangan, iya. Kemudian Pak Parulian Siagian, iya. Pak Boymen Simatupang ya, Sekdes ya. Baru Pak Lamhot Simatupang. Atas klarifikasi tersebut di bulan Juni Pak ya, kita kalau klarifikasi kemarin itu ada dukung juga kemarin kita dapat dari Pak Gempa dari keluarga saya itu PJ di tahun anggaran 2023. Dari hasil itu memang Pak kita simpulkan ada memang indikasi perbuatan-perbuatan yang melanggar kaitan dengan penggunaan dana desa.
ya udah dikasih sebutkan di Lapas itu pada bulan kemarin, dan udah kita pernah sampaikan juga ke Pak Sinaga di bulan Agustus tadi Pak ya. Jadi ya, kalau Pak Sinaga pun mohon maaf kita komunikasi, artinya kan kalau komunikasi secara pribadi mungkin terdalam, tapi kan nggak ada kita larang teman-teman sih untuk informasi lebih. Memang pada saat ini masih laporan hasil pelaksanaan tugas, dan nanti kalau kesimpulan karena udah ada indikasi kami tingkatkan ke penyidikan. Nah, dan berhubung masih banyak memang kegiatan kami Pak, memang belum nampak Pak hasilnya. Karena memang begitu Pak, mengusulkan tindak pidana korupsi ini bukan seperti menangkap maling langsung ada batunya, ada orang yang ditangkap. Perlahan-lahan yang akan kami kerjakan semata-mata hanya untuk kepentingan pengungkapan kasus. Termasuklah yang Nalara ini Pak, memang lambat. Sama Pak Sinaga pun berulang-ulang saya sampaikan permohonan maaf Pak, memang lambat Pak. Cuman sabar, apapun artinya udah kami dapatkan hasil indikasi seperti ini pasti kami tingkatkan ke penyidikan. Artinya itu laporan yang bisa kami sampaikan. Intinya laporan pengaruh Bapak itu udah kami tindakan lanjuti Pak. Bukan kami tidak menindaklanjuti, artinya bukan kami yang melakukan, bukan kami tidak menerima aspirasi Bapak Ibu sekalian. Tapi kami minta maaf sekali lagi, memang agak lama. Tapi Intinya, Pak Naga ada hasilnya sementara. saya tambahkan, artinya saran kritikan koreksi Pak Naga itu juga sangat bermanfaat lah, ya kan? Siap. Terkait ini yang jelas segera kita Siap. sikapi ya, Ya. segera kita sikapi, dan kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, Pak Naga dan Pak sekalian, mohon maaf ya Pak ya, Iya. sudah mungkin tidak seperti tepatnya itu, akselerasinya itu tidak seperti yang diharapkan, tapi ini sebagai pertanggungjawaban kami Pak, kami akan terus proses. Dari Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita Fokus Target.online melaporkan, BMT Manalu.